Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Galamrabah 4, Desa Sumbersari, Kecamatan Citapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Ibu Anik Nurwidayah SAG. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Galam Rabah 4. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Serta para mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin dan siswa SDN Galam Raba 4 yang mudah-mudahan juga bisa berhadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita niatkan untuk melaksanakan kegiatan yang pada mulanya ingin dilaksanakan secara offline Bapak Ibu, karena memang ada beberapa alasan termasuk masalah pandemi ini yang masih juga belum berakhir, sehingga tidak memungkinkan kita untuk membawa beberapa orang melebihi batas maksimum yang diizinkan untuk bertatap muka. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebetulnya pada hari ini sudah saya niatkan untuk bisa berhadir di dalam kegiatan PHP 2D atau program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa tahun 2020 ini. Namun, beberapa hari yang lalu saya mengalami sedikit musibah, yakni ketika bermain futsal, kaki agak sedikit bermasalah. Sehingga pada hari ini saya tidak dapat pergi ke desa Sumbersari untuk memberikan materi dan menyapa Bapak Ibu Guru secara langsung. Jadi saya memohon maaf Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, video ini sebagai pengganti dari kegiatan yang telah direncanakan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini tidak mengurangi rasa silaturahmi kita Bapak Ibu ya. Salam kenal dari saya, M. Saufi. Kebetulan saat ini ditugaskan untuk menjadi Ketua Prodi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Dan Ibu Hajah Rafiah yang juga mungkin pada saat ini tidak bisa mendampingi para mahasiswa kami dikarenakan ada beberapa urusan yang juga harus beliau selesaikan. Ibu Hajah Rafiah sendiri adalah merupakan koordinator kemahasiswaan di program studi PGSD. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu lebih akrab dengan beliau ketika berkegiatan ini. Dihubungkan juga oleh mahasiswa kami Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan tali silaturahmi ini kita jaga terus-menerus Bapak Ibu. Tidak cukup atau tidak habis pada kegiatan ini saja, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain juga akan kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini juga ada beberapa hal yang ingin saya bagikan terkait dengan pengalaman dalam mengajar. Dan ini hanya sekedar untuk berbagi Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu Guru SDN Galam Rabah 4 ini lebih berpengalaman di bidang mengajar anak SD yang notabene adalah memang sebagai jenjang dasar bagi siswa-siswa generasi baru di era 4.0 ini. Sehingga tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu ya. Kita hanya sekedar berbagi pengalaman. Nanti kita juga bisa bertukar pikiran Bapak Ibu di dalam kegiatan ini pada khususnya. Baik, untuk menghemat waktu Bapak Ibu, tadi mahasiswa kami sudah memberikan penjelasan terkait dengan apa itu media pembelajaran secara umum.
Yang mana pada intinya adalah untuk media pembelajaran itu merupakan alat ya, yang digunakan Bapak Ibu guru dalam rangka mempermudah atau memberikan pemahaman ke siswa SD terutama yang mana mereka cenderung masih berpikir secara konkret dan penggunaan media pembelajaran ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena ketika kita hanya memberikan teori saja tanpa memperlihatkan atau mendemonstrasikan tentang teori atau contoh-contoh yang ada di sekitar kita, maka anak-anak cenderung merasa bosan. Nah, itu mungkin salah satu manfaat dari media pembelajaran, yakni menghilangkan kebosanan pada siswa kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian berbagai jenis media pembelajaran ini, Bapak Ibu ya, secara umum terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu media audio. Nah, ini adalah media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contohnya, Bapak Ibu, mungkin bisa kita lihat media audio ini yaitu berupa radio, telepon, dan lain-lain yang sifatnya hanya bisa kita dengarkan saja. Mengenai kelebihan dan kelemahan dari media audio, untuk kelebihannya sendiri, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit. Kemudian media ini mudah dibawa dan dipindahkan, terutama jika itu sebuah handphone Bapak Ibu ya, yang eh, yang sering kita bawa kemana-mana, bahkan lebih penting daripada dompet, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik. Nah, itu kelebihannya. Kemudian untuk kelemahannya, media ini bersifat abstrak. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Nah, kemudian media ini tidak dapat atau agak sulit untuk diterapkan oleh peserta didik karena hanya kita dengar saja ya, kecuali memang untuk melatih pendengarannya seperti berbahasa Inggris. Kita sering mendengarkan suara dari speaker seperti itu. Oke, kemudian jenis yang kedua yaitu media visual, yang mana secara definisi media visual ini merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, fungsi media visual ini yaitu untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Ada dua jenis media visual, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Yang mana contoh untuk media visual diam ini, semisal adalah foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP. Nah, ini mungkin untuk OHP ini sudah mulai ditinggalkan ya. Penggantinya sekarang adalah LCD. Grafik, bagan, diagram, poster, dan lain-lain. Sedangkan untuk media visual geraknya, yaitu gambar-gambar proyeksi bergerak, seperti film bisu dan sebagainya. Untuk kelemahan dan kelebihannya, untuk kelebihan jelas ya, dapat dianalisis lebih mudah. Kemudian dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dan mudah diaplikasikan. Karena memang ketika kita melihat, kita itu cenderung ingat daripada kita mendengar saja, begitu ya. Nah, namun ada beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu kurang praktis dalam penggunaannya. Hanya berupa gambar dan tulisan. Kemudian, ini yang penting ya, biaya produk cukup mahal. Kemudian jenis media yang ketiga yaitu media audio visual,
yang mana media ini selain melibatkan indera pendengaran, ya, juga melibatkan indera penglihatan. Jadi, kalau tadi ada media audio, media visual, yang ini adalah media audio visual. Sama terbagi dua juga ya Bapak Ibu ya, ada media audio visual diam dan media audio visual bergerak. Untuk yang diamnya misalkan ya, TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Kemudian untuk media audio visual gerak, terus misalkan saja seperti film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya, kita mulai dari kelebihan dulu ya, yaitu pemakaian tidak terikat waktu. Sangat praktis dan menarik. Harganya relatif tidak mahal, karena bisa digunakan berkali-kali. Menghemat waktu karena video atau film dapat diputar kembali. Namun, ada beberapa kelemahan, yakni jika memutarkan film terlalu cepat, siswa tidak dapat mengikuti. Untuk media film rangkai bersuara, harus memerlukan ruangan yang gelap. Untuk media televisi, tentunya repot sekali kalau kita membawa kemana-mana, Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, ini termasuk di dalam kelemahan dari media audiovisual. Nah, kemudian jenis media selanjutnya yaitu multimedia. Media ini dapat menyajikan media secara lengkap, seperti animasi. Multimedia juga sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Nah, contoh dari media ini mungkin yang saat ini adalah yang saya lakukan ini. Ini juga termasuk multimedia. Saat ini saya sedang menggunakan laptop ya, yang dihubungkan dengan beberapa software seperti OBS dan juga Filmora yang kemungkinan akan saya upload juga di YouTube channel. Kemudian jenis media selanjutnya yaitu media realita. Dari namanya sendiri kita lihat ya, media realita itu adalah media nyata yang ada di lingkungan alam atau di lingkungan sekitar, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun yang sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain-lain. Nah, ini biasanya sering kita gunakan di dalam pelajaran IPA ya, untuk mengenal bahwa ada 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketika media realita atau media nyata ini dibungkus rapi oleh guru, maka siswa akan merasa tertarik untuk mempelajarinya ya, apalagi dibungkus dengan sebuah bingkai yang manis ya, seperti itu. Lalu ada juga untuk jenis media realita ini yang memang dibikin sendiri oleh gurunya, menyerupai miniatur dari beberapa objek di lingkungan sekitar. Seperti halnya yang sudah dibuat oleh mahasiswa kami, Bapak Ibu, itu adalah miniatur dari Rumah Adat Kalimantan Selatan, yang mana bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk anak SD dalam mengenal budaya-budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya. Karena apa? Karena budaya itu adalah warisan dari nenek moyang kita yang wajib kiranya kita lestarikan dan kembangkan. Oleh karena itu, siswa SD kita ini harus tahu, harus mengenal dulu apa sih budaya dari nenek moyang kita. Seperti itu. Oke, kemudian media-media ini kita gunakan untuk membantu kita dalam proses pembelajaran yang sifatnya adalah offline atau luring ya Bapak Ibu. Nah, ketika pandemi ini melanda, maka proses pembelajaran cenderung berubah. Yang tadinya sifatnya sebagai luring, maka mau tidak mau kita jadikan sebagai daring. Nah, oleh karena itu, ada muncul satu lagi jenis media pembelajaran yang saat ini sangat kita perlukan, Bapak Ibu, yaitu media interaktif.
Media interaktif ini adalah metode komunikasi di mana output dari media berasal dari masukan dari pengguna. Media interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan digital, serta sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar bergerak, animasi, video ya, yang seperti saat ini saya buat, kemudian audio dan video game. Secara umum, media pembelajaran yang dimaksud di sini adalah yang berbentuk compact disc atau CD. Walaupun dari pembelajaran interaktif ini juga bisa dipindahkan atau disimpan filenya ke dalam bentuk yang lain, seperti yang saat ini saya lakukan, yaitu melalui flash disk ya. Mengenai karakteristik dari media interaktif ini ada beberapa, yaitu diantaranya memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggunakan unsur audio dan visual. Kemudian yang kedua, bersifat interaktif ya, namanya juga media interaktif, yang mana media ini memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Jadi tidak hanya satu arah, tapi juga dua arah. Si pengguna dan si pembuat media harus berinteraksi secara dua arah. Kemudian yang ketiga, yaitu bersifat mandiri. Dalam pengertiannya ini yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Dengan kata lain, pengguna dalam hal ini siswa SD, siswa kita ya, akan belajar mandiri dengan sendirinya menggunakan media interaktif ini. Kemudian yang keempat, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa kita untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Karena harus kita akui bahwa siswa-siswa kita ini berbeda-beda Bapak Ibu. Antara satu dengan yang lainnya, kecepatan belajarnya relatif berbeda. Ada yang relatif cepat, ada juga yang relatif lambat. Nah, mereka bisa mengontrol laju belajarnya sendiri melalui media interaktif ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali, sehingga mereka tidak secara langsung loncat dari satu topik ke topik yang lain ya, tanpa memperhatikan idenya. Atau ketika mereka sudah bosan dengan topik yang satu, mereka akan berpindah dengan topik yang lain. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena anak-anak SD kita khawatirkan ketika mereka belajar ya tentang satu konsep ke konsep yang lain, mereka akan cenderung mengalami miskonsepsi. Nah, untuk media interaktif ini akan menghindari hal seperti itu, Bapak Ibu. Lalu untuk jenis media pembelajaran interaktif ada beberapa yang mungkin sudah Bapak Ibu kenal, yaitu diantaranya media berbasis e-learning, media berbasis web atau situs online, media berbasis aplikasi Android, media berbasis software. Nah, untuk media berbasis e-learning, ini kita temui pada aplikasi Model, kemudian Vedena, Pesona Edu, fisikanet.lipi.go.id, ilmukomputer.com. Kemudian media berbasis web atau situs online, ini kita bisa temukan ya di Genius Education, Wikipedia, Kelas Kita, Wolfram Alpha, Music Theory, dan lain-lain. Nah, lalu media berbasis aplikasi Android, ini bisa kita temukan pada Ruang Guru, Kuiper, StarChat, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Untuk media berbasis software, ini ada beberapa juga yaitu software kalkulator ilmiah, Animal for Kids 2.1, Kamus Inggris Indonesia, software mengetik 10 jari, dan lain-lain. Ada berbagai macam jenis aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran bagi siswa kita. Di masa pandemi ini, media pembelajaran interaktif yang mungkin sering kita gunakan ya, ada beberapa macam, yaitu Ruang Guru, Kuiper, Genius, kemudian rumah belajar bagi guru ya dan siswa juga secara gratis disediakan oleh Kemendikbud. Tinggal bagaimana kita untuk mengaksesnya. Namun biasanya yang menjadi permasalahan adalah
sinyal dari beberapa jenis provider yang dimiliki oleh sekolah ataupun pendidik dan siswa kita, Bapak Ibu. Nah, saat ini PGRI melalui Smart Learning Center sedang mengembangkan solusi untuk memberikan pembelajaran yang mana basisnya tetap online atau daring, tetapi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mendownload bahan dari internet. Semua jenis bahan, semua jenis materi, semua jenis kuis dan lain-lain untuk diberikan kepada siswa dan diberikan sebagai referensi bagi guru untuk belajar sudah disediakan melalui alat atau hardware yang sudah disediakan. Nah, saat ini masih dalam proses pengembangan. Nanti mudah-mudahan ke depannya bisa kita sosialisasikan di dalam forum selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari saya, yang mana selama ini saya mengajar mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Dan saya yakin Bapak Ibu lebih menguasai dan lebih mahir dalam memberikan materi kepada anak didiknya. Namun tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk kita semua sudah mulai mengupgrade skill kita. Dikarenakan pada era 4.0 ini yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah apakah kita hanya memberikan transfer ilmu saja kepada anak didik kita, ataukah kita juga mendidik siswa kita menjadi pembelajar, yang mana ketika mereka lulus nanti, mereka tidak hanya stop sampai sini saja, tetapi mereka bisa mengembangkan skill mereka yang muaranya adalah mengenai pekerjaan mereka di masa depan, Bapak Ibu. Ketika kita hanya memberikan atau mentransfer ilmu atau materi saja, maka pertanyaan besar lainnya adalah apakah nanti suatu saat guru atau dosen digantikan oleh robot? Karena apa? Robot juga demikian Bapak Ibu. Robot cuma memberikan transfer ilmu atau transfer materi kepada siswa. Oleh karena itu, yang mesti kita lakukan juga sebagai guru pada khususnya adalah bagaimana cara kita untuk melatih atau membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan khusus dalam memberikan materi ke siswa kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berhadir dalam kegiatan ini, dan terima kasih juga mahasiswa kita khususnya program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin telah diizinkan untuk melakukan kegiatan di sini. Mudah-mudahan tali silaturahmi yang baik ini tidak putus ketika kegiatan ini berakhir, Bapak Ibu. Kita bisa membina silaturahmi yang baik lagi melalui kegiatan-kegiatan lain di depan sana demi sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan kita khususnya di jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Anik Nurwidaya selaku Kepala Sekolah SDN Galam Raba 4. Terima kasih kepada Dewan Guru SDN Galam Raba 4. Saya mohon izin dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat beberapa kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di kesempatan selanjutnya. Hormat dari saya selaku Ketua Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Salam sehat, salam semangat Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.